Soal podcast masih ning Batu iki rek. Aku kate ngomongi sesepuhe Batu. Sesepuh. Mas Samsus, apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat tok wis. Enak wis mandek sesepuh iku enak. Ngaman dito. Ngaman dito. Oke Mas, langsung kayak gini. Apa sih bisa sampean critakno tentang situasi seni budaya Batu misalnya berkaitan dengan perubahan yang cukup signifikan di Batu, terutama di sektor wisata. Di sektor wisata. Kalau awake dhewe katene ngomong seni budaya, hubungannya ambek wisata, pariwisata, iki mestine kudune itu kita harus mundur dhisik. Jadi refleksi. Ya, refleksi. Kita itu harus tahu karakteristik masyarakat Batu. Karakteristik Batu. Jadi kayak apa? Ya pariwisata di Batu, wisata di Batu ini kan 15 tahun lah, 15 tahunan lah, 15 tahun. Tapi begitu pesatnya wisata di Batu itu, dan itu sangat berdampak positif maupun negatif biasa. Ya. Cuman yang perlu perlu dicatat, perlu diamati, perlu dikaji. Itu bahwa masyarakat Batu itu dulu itu ono 3 karakteristik. 3 karakteristik ya. Batu, masyarakat Batu itu karakteristiknya priayi. Priayi termasuk buruh lah, pegawai. Ya. Pedagang. Pegawai berkebunan itu ya. Terus mari ngono pertanian. Bahkan priayi, buruh perkebunan dan macam-macam. buruh, wis pegawai, wis administratur. Mari ngono pedagang, nanti petani. Ciri khasnya apa ini? Nah, 3 ini dulu Mas. 3 ini itu belum mengenal pariwisata. Bahkan di Batu dulu tahun-tahun 70-an lah, 70-an 80. Itu wis terlokalisir dhewe lah secara alami. Jadi kalau kita berbicara masyarakat petani, itu mesti Batu bagian lor Brantas, kidul Brantas. Batu sebagai buruh priayi itu blok kulon, pedagang blok etan. Jadi ono sektornya dhewe. Makanya ono ndek kono sanggrahan. Sing blok kulon ya sanggrahan. Iku ya sing kene pesanggrahan, kene peristirahatan wis golongan priayi ya. Sisir. Itu dulu masyarakat pesisir, kebanyakan pedagang. Terus mari ngono sing lor, makane pertanian jenenge Sumberjo, Sidomulyo, Bumiaji, dulu wis golongane rejo-rejo. Lereng iki ya. Lereng Arjuna ya. Sing kono lereng Kawi, lereng Pademan. Oro-oro, Ompo, Tlego. Seakan-akan nama-nama itu wis karakteristiknya wong. Memang identik dengan orang yang menghuni dengan 3 karakteristik itu tadi ya. Begitu Batu berubah jadi kota aktif sekitar tahun 93. Ini berubah Mas. Berubah. Jadi perubahan itu teridentifikasi pada saat kota Batu jadi kota Batu menjadi kota aktif lagi. Begitu masuk kota berubah menjadi kota pariwisata. Wah, bingung. Aku ini biar buruh, aku ini petani, aku ini pedagang, saya ini dihadapkan dengan dunia pariwisata. Ketika kita berbicara dunia pariwisata, otomatis kita berbicara industri. Nah, ketika kita berbicara industri, otomatis kita berbicara profit. Gitu. Nah, sing sampean amati misalnya
dengan munculnya boom pariwisata ini Bali, tak anggap sebagai sebuah boom karena keterlibatan itu tadi ya. Yeah. Nah, itu bagaimana sikap masyarakat Batu yang digambar ya secara umum, apakah terjadi shock culture? Shock culture. Terus bagaimana upaya adaptif kira-kira? Adaptif ini rada apa, Mas? Okay. Jadi saya benar-benar mengamati. Dulu itu para petani, ya, ini karena mayoritas di Batu ini petani. Biyen itu nilai gotong royong itu masih kuat. Nah, misalnya, contohnya ini, misalnya pas dikira kan apel Mas, ya. Rempes apel, petik apel, blongsongnya apel, itu kan bergotong royong. Bergotong royong desa. Nah, di situ muncul nilai-nilai lokal, nilai budaya lokal itu muncul di situ. Misalnya enak-enak brongsong, papa gedang ketebok tancepe wayang. Nah, itu orang petani-petani saut-sautan sampai koncone oleh piro keranjang. Nah, itu nilai-nilai narasi literasi tentang apa kebudayaan itu hidup di situ dalam konteks kegotong royongan itu. Menarik. Terus mari kono sauti sampai koncone. Bote-bote wong ora duwe. Dia merasa ora duwe sebagai buruh rempes. Tetapi dengan nilai-nilai budaya seperti itu, dia tidak merasa menderita. Tapi justru wah semangat ya. Saiki ketika ada artinya syair-syair yang disampaikan itu justru adalah syair-syair yang berkaitan dengan kondisi kekiniannya pada saat itu. Kesehariannya pada saat itu ya. Saat itu muncul itu. Nah, gotong royong. Mari ngono isu bareng-bareng nang kebun nang Tegal. Wis ngono iku ya, suasana itulah bisa dibayangkan. Sekarang ketika ada pariwisata, maka itu tidak akan tersentuh manakala ketika petik apel itu justru dipersilakan bagi wisatawan. Bukan orang-orang itu. Nah, orang-orang petani yang metik-metik itu mau sudah ndelok tok. Kena bleduke bis-bis. Bes ini tok. Iya. Delok. Mari ngono sing biyen iso gandang kaya ngono mau ya. Metik bareng-bareng, mangan bareng-bareng, saya mek delok tok ah. Delok wisatawan metik apel. Yo, delok wisatawan mlaku-mlaku. Nah, itu akibatnya apa? Akibatnya ya ini pandangane wong akeh wong tuwa wong lawas. Orang-orang tua sing seusia saya akhirnya putus asa. Putus asa. Aduh wis saiki apel ya wis rusak. Lahane ditutup. Berkurang. Solusi akhir itu. Iya. Solusi akhir. Wis kate di rumah ya apa maneh gak iso. Gak iso. Nilai gotong royongnya itu tadi sudah enggak ada. Putus asa. Sementara anak-anake gak ono sing iso nerusno. Kalau sing iso nerusno itu karena orientasinya sudah bukan berbeda. Nah, itu dampak-dampak wisata di ini. Nah, kemudian shock culture-nya para pedagang. Nah, ini memang karakter petani harus menerima karakter masyarakat wisata. Shock di sana. Saya pedagang, Mas. Pedagang biyen iku gengsi, Mas. Gengsi itu seandainya dodol di kaki lima, dodol di emperan, itu kok gengsi ya pada saat itu. Gengsi ini justru dipengaruhi oleh masyarakat priayi tadi. Nah, kan karena ada iki ya. Ternyata ketika ada pariwisata ini bermunculanlah pedagang-pedagang kaki lima yang justru bukan orang Batu. Kenapa demikian? Ya
orang Batu gengsi waktu itu. Tapi pada perkembangan zaman, perkembangan waktu, di titik-titik terakhir ini, sokalnya, iya Rek, aku ternyata gak oleh gengsi. Untuk merebut dunia wisata di Batu ini, aku juga harus berperan. Berlomba-lombalah mereka kaki lima, usaha-usaha kaki lima. Tapi nggak olahan, Mas. Lahan-lahan lokalisasi kaki lima itu sudah di Jopo. Orang Jopo saiki iso tuku tanah, iso membangun rumah di Batu, sementara orang Batu terdesak dan bahkan ngecono lahan-lahan sing mau. Itu dampak-dampak pariwisata. Mari ngono merambah pariwisata di desa-desa ini, pemerintah iya apa carane destinasi wisata itu muncul dari desa. Jadi destinasinya diperluas, desa-desa ikut juga. Nah, ketika desa-desa harus seperti pariwisata yang dikehendaki, si bingung Mas, si bingung lagi. Ini pengamatan aku. Akhirnya apa? Banyak potensi-potensi desa yang mestinya bisa dimunculkan menjadi destinasi wisata tidak mampu dimunculkan karena saingan dengan imam wisata-wisata oleh-oleh, kuliner. UMKM juga tidak bisa menciptakan. Akhirnya di desa-desa ini sampai di pojok Mas, sampai di pojok itu berdirilah kafe-kafe yang banyak. Nah, kafe-kafe ini diharapkan ini menjadi destinasi wisata. Nah, padahal di situ tidak ada sing sifatnya pemberdayaan masyarakat ketika ada kafe loh. Walaupun artinya lebih banyak ini sebenarnya opportunity-nya dibuka oleh pengusaha baru. Pengusaha baru yang wis wong Jopo wis mbune wong bola berinvestasi kafe-kafe dan memang banyak dikunjungi. Tetapi masyarakat sekitar, masyarakat lokal, yaitu tadi sing tak omong wis cuma ndelok tok Mas. Nah, ini sampai kapan? Tentunya ini harus ada kebijakan-kebijakan pemerintah itu yang bisa mengakomodir wong-wong iki mang supaya tidak menjadi penonton kan begitu. Selain itu jangka panjangnya akan terusir dari tempatnya. Terusir, jelas, terusir. Kemudian muncullah BUMDes. Nek ngono anu wis dikelola BUMDes. Misalnya begitu ya. BUMDes sampai pengelola wisata sing kafe itu tadi lah katakan di kafe apa itu. Ya rebutan anggaran. Rebutan bagian, rebutan iki wanes gitu ya biasa. Leader pengelola. Itu. Gugur. Akeh sing gugur gitu Mas. Akeh sing gugur ketika ada ambek BUMDes itu mau. Terus rebutan. Nah, salah satunya yang harusnya pemerintah melalui Dinas Pariwisata itu yang bisa dimunculkan bukan destinasi wisata berupa kafe kayak mau kuliner itu tadi, tetapi harus masuk pada ranah seni budaya. Mestinya. Nah, kenapa demikian? Karena 24 desa di Kota Batu ini, masing-masing desa ini sudah memiliki potensi seni budaya, khususnya seni-seni tradisi. Itu sejak biyen. Kenapa itu tidak dimunculkan? Padahal di desa-desa itu ada anggaran desa, ono tanah-tanah desa, tanah-tanah bengkok yang itu bisa menjadi sebuah wilayah ruang-ruang pertunjukan misalnya bagi seni-seni budaya. Artinya uang tanah-tanah bengkok itu bisa dikelola sebenarnya untuk bisa destinasi itu kan? Tidak harus dijadikan kafe atau kafe. Nah, kalau iso ngono, nah ini kan aku dulu pemerintah sendiri dari Dinas Pariwisata sendiri ini data itu gak ya. Data itu boleh menang ngomong. Sing duwe data justru wong-wong iki lho. Kadang kepala desa gak duwe garo
desane ono kelompok kesenian. Itu misalnya dari Dinas Pariwisata wis berupaya membuat mitigasi misalnya. Tim mitigasi yang mencatatkan potensi misalnya seni budaya yang ada di Batu misalnya. Itu sudah pernah dilakukan? Sudah, itu sudah, tetapi melalui ya itu mang forum desa wisata. Ono di Batu wis ono terbentuk itu Pok Darwis. Tapi sementara Pok Darwis ini kan sifatnya market, memasarkan. Nah, forum desa wisata ini sebenarnya mendatai mau. Ya. Tetapi seni budaya selalu di Bengkeno. Karena tidak dianggap aset dalam tanda kutip. Tidak dianggap aset. Oke. Padahal, tidak dianggap aset. Pikiran mereka itu hanya kelompok seni budaya ini karena dia ini kan lagi hotel. Ya. Kelompok seni budaya itu digawa nang hotel kalau tampil. Oke. Jadi framingnya hiburan. Nek ngono tok. Peristiwanya hanya peristiwa seni. Kon tak tanggap, tak bayar, mari ya wis. Oke. Nah, paradigma itu harus dirubah. Nek menurut aku. Mestinya dari desa-desa wisata yang mau itu membuat kantong-kantong budaya sing bisa menampilkan potensi seni budaya masing-masing desa. Nah, tamu sing ditekan, bukan kelompok seni ini sing digolang hotel. Nah, itu mestinya. Dan ini belum. Kalau memang mau memprogramkan bahwa desa-desa itu juga menjadi destinasi wisata, kan mestinya ngono. Dan itu jadi tidak bisa berjalan. Nah itu kendalanya apa Mas? Kenapa kok itu akhirnya macet? Ya karena ketidakmampuan pengelola desa, khususnya kepala desa misalnya. Kepala desa ini kan erone mek pembangunan pertanian, pembangunan lingkungan infrastruktur yang anu tok. Bahkan naik misalnya ini ono salah satu kafe, sing dalane rusak. Itu menurut mereka, wah ini gak layak. Nah, padahal menurut wisatawan yang tidak pernah merasakan jalan rusak, itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, kan begitu. Terus seni budaya balik lagi seni budaya seandainya ada ruang desa yang memunculkan potensi itu, begitu tamu yang datang situ, maka pemberdayaan masyarakat di desa itu tidak hanya pelaku seni budaya, otomatis di kono merono warung-warung kopi, apa pemudane kayak souvenir apa. Artinya secara sosial itu juga berdaya gitu. Berdaya gitu. Sekarang tidak berdaya. Oke. Yang berdaya hanya kelompok pengelola wisata. Ya. Dari kelompok pengelola wisata memunculkan wisata di desa ini untuk pemberdayaan masyarakat desa. Tapi pada kenyataannya untuk pemberdayaan kelompok pengelola wisata. Akhirnya tersegmentasi. Iya Mas. Itu dampak dari pariwisata sing Sokaljo itu tadi karena terlalu dini. Ya mungkin terlalu dini ya. Singkat lah, murah banget. Saiki cepat. Batu saiki rata-rata sudah 50 bis yang datang. Itu dari masyarakat. Nah, secara infrastruktur juga masih belum mencukupi, belum bisa mewadahi berbagai wisatawan ke Batu. Saiki parkir bis, parkir apa kesulitan Mas. Batu tidak ada. Transit sing undang. Hampir di Malang Raya ini misalnya di luar kabupaten misalnya, termasuk Kota Malang kan ketika wisata itu melimpah kan ngomong wisata Batu nggak lepas juga akhirnya wisata Malang misalnya. Ruang-ruang publik misalnya untuk parkir untuk apa ini kan problem besar. Problem besar. Nah saya ini misalnya kalau ternyata dari menangkap ceritanya sampean misalnya, seberapa sebenarnya kue pariwisata ini bisa dinikmati masyarakat akhirnya? Ya sebenarnya
iku mau sajane ya mix kabeh kan pancen proses Mas ya. Melalui proses. Sebenarnya ada langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh baik pemerintah maupun masyarakat desa. Itu ya apa caranya saya juga bisa menikmati mbludake wisata ini, tidak hanya pedagang kaki lima yang kebanyakan kuliner. Itu kan ya masih banyak peluang-peluang UMKM misalnya ya memang kerajinan atau produk-produk olahan pangan yang bisa menjadi apa ini ikonik masing-masing desa kan ini itu sudah dilakukan. Nah, cuman ya mau Mas, ketika masyarakat ini sudah dicekoi, sudah dibayang-bayangi bahwa ono profit itu mau, maka terjadilah persaingan. Nah, persaingan ini akhirnya akan mengklaim-klaim. Misalnya jadi tata kelola pasarnya justru belum siap. Belum siap. Belum siap. Untuk moro-moro mek didekek ndek pusat oleh-oleh gitu toh. Pusat oleh-oleh pun juga masih ada kriteria produk iki sing iso masuk begini kan gitu. Nah, mestinya ya di desa-desa itu. Nah, di desa-desa itu dimunculkan begitu. Pernah salah satu desa itu memunculkan begitu. Tetapi ya apa ya kalah ke impact market itu Mas. Promo-promo ini memang dinas pariwisata juga membantu untuk mempromokan. Tapi sebatas apa promo ini pariwisata itu, ya kan? Nah, pendampingan itu perlu. Kalau potensi memproduksi benda-benda wisata itu tak kira mampu oleh masyarakat desa. Karena wis teruji biyen itu sajane ngono. Cuma nek biyen itu kan memang karena tidak ada wisatawan ya kan kan sesuatu yang bisa menghasilkan. Target yang perlu dikejar misalnya kan itu ya. Oke. Nah, satu hal lagi misalnya pengaruh terhadap pariwisata ini tadi misalnya kan di luar masyarakat desa misalnya penggiat-penggiat yang secara personal gitu ya menjadi seniman atau budayawan dalam tanda kutip. Nah, kira-kira mendorong pertumbuhan bagaimana masyarakat desa ini bisa terlibat dan bisa menerima bagian dari kue pariwisata ini apa yang berusaha di jadi selama ini memang ya itu tadi pokoknya batu ini karakteristiknya si katut karakteristik biyen karakteristik wisata itu si bingungi. Jadi peran-peran seniman misalnya ya peran-peran seniman masuk ke desa memberikan workshop dan belum sampai ke situ. Karena belum dilibatkan misalnya oleh pemerintah untuk mendorong percepatan misalnya. Kalau itu sudah diprogram. Iya. Sebetulnya ada kayak ngono, ada kelompok-kelompok tim-tim kreatif yang dari pemerintah yang bisa menyebar ke situ. Tetapi ya aku mau tetap baik ketika menyebar ke situ, mari ngono ya aku mau profit itu mau Mas. Karena orientasi industri itu sudah terpatri di. Artinya berarti ini benar-benar dari yang sampaian bahwa ada 3 istilahnya culture ya misalnya culture PI, culture pedagang dan culture petani misalnya. Sampai pada ini benar-benar masih balik ini ya. Balik itu sulit loh, perlu proses itu. Orang-orang batu sendiri loh ya. Iya. Artinya kan dengan adanya pariwisata ini membalik konsep harus gitu, harus drastis ya, drastis ini. Itu yang lah aku nek mlaku-mlakunan desa-desa. Ya napa Mak anu niki takon. Waduh, saniki kados ngeten iki napa malih. Artinya jawaban-jawaban itu sudah bisa mewakili keseluruhan iku ya. Ada satu kegelisahan sing wis pasrah ya keputusan ya wis ngene wis ngono-ngono tok. Nah gitu. Itu masyarakat sekarang itu. Dan itu kapan? Aku yakin ya memang nanti akan ketemu lah. Berproses. Proses. Bagaimanapun kan Bu, akhirnya ya
apa istilahnya dulu-dulu di Batu ini akan mau nggak mau kan itu infrastruktur wis terbangun misalnya mau nggak mau akan ikut berproses ya di dalam konteks itu. Tapi proses-proses itu ya perlu keberanian, perlu keberanian. Ada jalinan-jalinan kerjasama antara lembaga di desa dengan masyarakat itu harus naik. Sekarang kan enggak. Salah satu contohnya, misalnya sekarang ini setiap orang atau setiap masyarakat atau setiap kelompok masyarakat bagaimana berpikir mencari peluang di sini. Mencari peluang. Kalau dulu kan di kelompok pertanian, si ono kapotan, ya, kelompok tani. Saya itu sana. Kapotan ono. Ya iku mau perkara ya wis ndang ya apa ngrebut wisata iki. Kapotan kamu. Sekarang kegeret ke fokus gitu juga. Iya. Saya kira misalnya kebebasan pasar gitu. Di desa-desa ini sebenarnya menjadi embrio, sebetulnya menjadi embrio aset destinasi wisata di desa. Itu dengan berdirinya lembaga-lembaga adat desa. Lembaga-lembaga adat di desa ini mestinya itu mereka berperan untuk membangkitkan potensi wisata di desa. Itu peran lembaga adat yang sekarang ada misalnya itu satu berfungsi sebagai filter, terus kedua berfungsi sebagai membuka ruang baru. Dan kalau filter ini tak kira gak patian, Mas. Gak pati lebih baik itu. Kalau filter itu wis mempribadi orang wis berjalan bertahun-tahun lah gitu. Justru ruang-ruang membuka ruang itu yang benar. Tapi kan sekarang itu konotasinya kalau lembaga adat itu urusan punden dan urusan dupo. Malah krono ya. Nah, mestinya kan ya lembaga-lembaga adat ini bagaimana juga mengatur hukum-hukum adat yang berlaku di kono. Nah, sekarang saya ini ada fenomena anyar ini yang amati. Bagaimana ya ini bangsane dhewe gak masalah kalau itu memang untuk mengkantor ekonomi luar ya misalnya. Itu warung-warung Madura. Ya. Warung-warung Madura itu begitu gencarnya masuk ke ranah perkampungan. Nah, ini mestinya lembaga adat yang mengatur. Maksudnya lembaga adat itu tidak hanya urusan punden dan dupo gitu loh. Mestinya juga urusan aturan adat di desa itu, aturan di kampung itu. Nah, saya ini misalnya di kene iki ono mbok sapa ta Pak sapa wis adol meracang wis pirang-pirang tahun. Moro-moro di ngarepe ono warung Madura. Nah, ini kan harus diatur, Pak. Bukan tidak boleh, tetapi harus ada aturan. Nah, ini kan harus berjarak. Kenapa demikian? Ya balik meneh, ya karena wisata ini sudah kebutuhan wisatawan. Jadi kalau di Batu loh ya. Orientasinya keseret runung kabeh. Akan meninggalkan kebudayaan yang lama misalnya. Oke, menarik. Terakhir Mas ini, kira-kira cukup tergambar bagaimana bom wisata ini bisa merubah tatanan dan budaya yang sudah lama nih Pak. Pesen sampean mumpung durung kadung. Iya. Apa pesen sampean ini? Pesen kuwi mek siji ya. Tumbuhkan potensi seni budaya. Iku tok di desa. Itu karena merembet ya masih tak omongno. Karena dengan munculnya potensi pertunjukan seni budaya di desa, otomatis wisatawan akan mendatangi desa itu. Wis iku tok. Terus lain sing misale masyarakat bukan masyarakat seni ya, seni budaya sing desa iki mau bukalah selebar-lebarnya di Batu iki. Kesempatan pedagang kaki lima itu di jam malam. Ada ruang ya. Ada ruang. Ojo digusuri karena wisatawan ini ternyata Mas. Wisatawan ini
Iya nek bengi ya golek Mas, golek panganan golek. Tapi ndak ono. Dan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Nah, itu memang banyak itu dialami. Konco-konco sing nang Batu itu wisata siang gitu. Begitu malam jadi mudun nang malam kan ngono kan. Padahal sebenarnya iso ditahan ya. Teman-teman iso membuka ruang-ruang baru di untuk apa istilah wisata malamnya kayak gini ya. Pesen nang pemerintah ini di Batu ini jangan memusatkan pusat keramaian di salah satu lokasi. Mestinya disebar. Sekarang pusat keramaian wisata itu hanya di alun-alun. Nah, ini mestinya pemerintah berusaha, KPKP di Korono, ini pemerintah mestinya membuka peluang pusat-pusat keramaian di 3 kecamatan misalnya, 3 kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo itu buka, itu ada mestinya. Artinya 3 kecamatan itu menjadi pusat penyangga juga. Iya. Untuk menyebarkan pusat di salah satu titik misalnya. Biar Mas di Payung sebelum pariwisata ini muncul selama 15 tahun, jadi 20 tahun yang lalu lah. Itu arek Malang atau Anus naik nang Batu mesti payung. Yes, mesti payung. Jago gitu. Mesti dong nongkrong. Pacaran bola apa enggak? Nah, saya ini mati di alun-alun. Oke. Kenapa deh? Karena enggak di. Ya. Ah, itu. Padahal justru asiknya pas enggak. Isi gitar bareng kok. Kenapa itu sing wis punya histori sejarah misalnya. Malah dipindah. Moro digeser nang pusat alun-alun. Di kono biyen misalnya di ya mbuh lah ya dibangun ya apa lah di anu ya. Artinya kan historinya masih menarik. Iya. Oke. Sakmono nek isih akeh ngomongno soal Batu. Sampai ketemu di podcast berikutnya.